Sebuah tengkorak wanita ditemukan di dalam sebuah septic tank yang diperkirakan telah berada di dalamnya lebih dari 10 tahun, di mana polisi meyakini bahwa ini adalah kasus pembunuhan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ketika sebuah toilet kering di kota kabupaten sedang direnovasi, kepala seorang wanita ditemukan dari dalam septic tank tersebut. Tidak ada hal-hal lain yang ditemukan untuk bisa membuktikan identitas si pemilik kepala, apakah dia adalah penduduk lokal ataukah orang asing dari luar daerah. Dilihat dari keadaan pemutihan yang terjadi pada tengkorak, bisa diasumsikan bahwa kemungkinan besar dia telah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan meskipun awalnya kepolisian kesulitan mengidentifikasi korban tersebut, pada akhirnya mereka bisa mengetahui bahwa korban adalah seorang wanita berusia 24 tahun yang berasal dari Kabupaten Wuchuan, Provinsi Guizhou bernama Aven. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi kepada Aven? Kenapa kepalanya bisa berada di dalam sebuah septic tank? Dan jika ini adalah sebuah kasus pembunuhan, siapa yang tega melakukan kejahatan ini kepadanya? Untuk memenuhi kegiatan inspeksi kota Zuni dalam membangun daerah sanitasi, sekitar bulan September tahun 2014, pemerintah Kabupaten Wuchuan memutuskan untuk membangun kembali toilet kering dengan sejarah lebih dari 30 tahun di kawasan pusat kota yang terletak di dekat gedung keluarga dinas peternakan kabupaten. Dan setelah diberi tugas tersebut, Tian, seorang pekerja, segera meluncur ke TKP sekitar jam 6 pagi setiap hari, di mana dia akan bertanggung jawab atas pekerjaan pembersihan. Kemudian pada pagi hari di tanggal 11 September, Tian yang sedang berkonsentrasi membersihkan septic tank dikejutkan dengan penemuan sebuah tengkorak yang tersangkut di jala pembersihnya. Dengan berkeringat ketakutan, Tian dengan segera memberitahu atasannya, dan atasannya tersebut memerintahkannya untuk menghubungi pihak berwajib, di mana polisi pun tiba dengan cepat setelah mendapat laporan dari Tian. Polisi yang tiba kemudian mulai memeriksa kondisi kepala tersebut, dan dari derajat albinonya, mereka mengasumsikan bahwa dia telah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi dalam mengidentifikasi korban, polisi memerintahkan Tian untuk kembali memeriksa keadaan septic tank, berharap mereka bisa menemukan anggota tubuh lain yang mungkin berada di sekitarnya. Dan meskipun tidak ada jaringan tubuh manusia lainnya yang ditemukan, mereka berhasil menemukan sejumlah pakaian, tas, dan sebuah telepon genggam. Polisi kemudian bertanya kepada Tian, apakah dia pernah menemukan tulang atau benda semacam itu sebelumnya? Dan setelah beberapa saat mengingat, Tian mengatakan bahwa sebelum berangkat kerja di malam sebelumnya, dia menemukan sebuah tas anyaman yang sepertinya menyimpan beberapa tulang di dalamnya. Namun karena dia berpikir itu adalah tulang hewan yang dibuang dari rumah jagal, dia hanya membiarkannya terletak tanpa dibersihkan di toilet tersebut. Karena tas itu masih berada di toilet, polisi dengan cepat memeriksanya, dan benar saja mereka menemukan beberapa tulang lain di dalamnya. Dengan asumsi bahwa tulang tersebut adalah milik orang yang sama, mereka dengan tekun berusaha menyusunnya untuk membentuk satu tubuh manusia. Namun setelah tulangnya disambungkan, dokter forensik memperkirakan bahwa tinggi almarhum hanya sekitar lebih sedikit dari 140 cm, dengan lebar bahunya melebihi pria yang memiliki tinggi 180 cm, yang tentu saja ini sangat membingungkan bagi mereka. Kemudian polisi beralih untuk memeriksa benda-benda lain yang mereka temukan, seperti kemeja, celana pendek, celana panjang, tas, serta ponsel flip merek Samsung. Pakaian dan tasnya biasa saja, di mana identitas almarhum tidak bisa dilacak dari petunjuk ini. Jadi, polisi berharap bahwa mereka bisa menemukan beberapa petunjuk dari ponsel tersebut. Ketika ponsel tersebut ditemukan, itu sudah sangat berkarat dan terkorosi, di mana kartu di dalamnya juga sudah tidak bisa digunakan lagi. Namun dengan upaya tenaga profesional beberapa teknisi, nomor ponsel tersebut pun berhasil dipulihkan, dan segera diketahui bahwa ada 3 total orang yang pernah menggunakan nomor ponsel tersebut. 2 diantaranya diketahui pernah bekerja di Departemen Kehakiman Kabupaten Wuchuan, di mana mereka sekarang sudah dipindahkan ke tempat lain. Dan sementara untuk orang ketiga, polisi mendapatkan informasi bahwa dia telah lama berbisnis di tempat lain.
Hingga akhirnya polisi yang melakukan penyelidikan rahasia terhadap ketiganya menemukan bahwa mereka semua memiliki kehidupan pribadi yang relatif jujur, di mana tidak ada indikasi bahwa mereka memiliki perselisihan ataupun keterlibatan emosional dengan korban. Kemudian, dokter forensik yang juga menemukan adanya celah di pangkal hidung korban berasumsi bahwa dia telah ditusuk sebelum kematiannya dan meyakini bahwa jelas ini bukanlah kasus bundir, melainkan pembunuhan. Karena keterbatasan teknologi lokal, kepala dan kerangkanya selanjutnya dikirim ke Pusat Identifikasi Bukti Fisik Kementerian Keamanan Publik untuk diperiksa. Dan dari pemeriksaan yang intens, mereka sampai pada kesimpulan bahwa pemilik kepala tersebut adalah seorang wanita. Karena gigi pada tengkorak masih utuh, melalui gigi tersebutlah dokter forensik bisa memperkirakan bahwa almarhum berusia antara 22 tahun hingga 30 tahun dengan tinggi badannya antara 157 cm hingga 167 cm. Sementara itu, tulang lain yang ditemukan di TKP diketahui bukanlah tulang manusia, melainkan tulang sapi. Toilet kering tempat ditemukannya tengkorak itu terletak di pusat kota yang dikelilingi oleh gedung keluarga dinas peternakan. Pada tahun 2001, yaitu sekitar 13 tahun yang lalu, toilet kering yang terbengkalai ini pernah dibersihkan secara menyeluruh, namun diketahui tidak ada benda asing yang ditemukan pada saat itu. Dan mengetahui fakta bahwa si pembunuh berani membuang mayatnya di sini, menunjukkan bahwa si pelaku cukup akrab dengan daerah tersebut. Yang membuat polisi berspekulasi bahwa dia seharusnya tinggal di daerah ini adalah ketika selesai melakukan kejahatannya, si pelaku memilih untuk membuang mayat tersebut di dekatnya. Karena spekulasi inilah, polisi dengan rajin mengunjungi beberapa komunitas terdekat yang kemudian mereka menemukan 2 orang yang dicurigai sebagai pelaku. Salah satunya adalah seorang pecandu narkoba bernama Wang yang sebelumnya dikatakan sering membawa pulang beberapa wanita untuk bermalam, di mana rumah keluarganya juga berada di sekitar toilet kering tersebut. Sementara satu lagi bernama Li, diketahui pernah divonis penjara 2 tahun karena berjudi. Dan setelah keluar dari penjara, dia kerap bermain-main dengan beberapa wanita. Namun sayangnya, polisi hanya bisa mencurigai mereka karena polisi harus memiliki lebih banyak bukti kuat untuk bisa mengungkapkan kasus tersebut. Untuk mengetahui sumber jenazah atau identitas almarhum, polisi harus mengeluarkan banyak upaya. Karena kepolisian berspekulasi bahwa korban telah lama terbunuh, keluarganya pasti pernah melaporkan kehilangannya ke kantor polisi. Oleh karena itulah mereka memulai pencarian dengan melihat kembali data-data orang hilang di kepolisian dalam beberapa tahun terakhir. Dan dari seluruh Kabupaten Wuchuan yang memiliki total populasi 4 hingga 5 juta penduduk, ada lebih dari 40 perempuan pernah dilaporkan menghilang sejak tahun 2000, namun sayangnya tidak ada satupun yang memiliki kecocokan dengan korban. Tidak mendapatkan hasil yang mereka butuhkan dari pencocokan identitas sebelumnya. Polisi kemudian memasang pengumuman di seluruh perkotaan dan pedesaan, di mana mereka menawarkan hadiah sebesar 10.000 yuan kepada siapa saja yang bisa memberikan petunjuk yang valid. Pengumuman ini bekerja dengan sangat baik karena dengan cepat Biro Keamanan Publik setempat mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku bahwa mereka kehilangan salah satu kerabatnya. Kerabat yang menghilang itu dikatakan berusia 26 tahun yang menghilang sekitar bulan Februari tahun 2000. Polisi yang mendapat laporan itu dengan segera mendatangi pihak keluarga, di mana mereka disambut oleh seorang wanita lanjut usia. Wanita tersebut kemudian mengeluarkan album foto putrinya dan mengatakan bahwa putrinya yang bernama Aven tidak pernah kembali ke rumah setelah keluar untuk pergi bekerja sekitar tahun 2000. Kemudian setelah polisi memastikan tinggi badan, usia, serta keterangan lain yang sesuai dengan tengkorak korban, mereka membawa orang tua Aven untuk melakukan pencocokan DNA yang dimana hasilnya menunjukkan bahwa tengkorak tersebut bisa dipastikan milik salah satu anggota keluarga mereka. Selanjutnya, setelah menentukan sumber jenazah, tugas polisi sekarang adalah mencari pelakunya. Oleh karena itu, mereka kembali ke rumah Aven, di mana sekarang mereka bertemu saudara laki-lakinya yang akan menjelaskan semua bagaimana kehidupan Aven sebelum kematiannya. Saudara Aven mengatakan kepada polisi bahwa ketika berusia 19 tahun, Aven pergi meninggalkan rumah secara diam-diam menuju Suzhou, Provinsi Jiangsu bersama sepupunya.
Kurang dari 2 bulan setelah tiba di Suzhou, dia diketahui tinggal bersama seorang pria yang merupakan orang sederhana di mana rumahnya berada di pedesaan di kota tersebut. Dengan pria inilah setahun kemudian, Aven melahirkan seorang putra di kota Suzhou. Selanjutnya, ketika putranya berusia 3 tahun, Aven kembali ke rumah orang tuanya di Wuchuan dengan membawa suami serta putranya, di mana mereka kembali lagi ke Suzhou setelah tinggal 10 hari di rumah orang tuanya tersebut. Namun setelah beberapa hari berada di Suzhou, dia kembali lagi ke rumah orang tuanya, di mana kali ini dia datang sendiri dan bahkan tidak pernah kembali lagi ke rumah suaminya. Pada akhir tahun 1999, di Wuchuan, Aven bertemu dengan seorang pria bernama Liu Taiming yang diketahui berusia setahun lebih tua darinya. Dan setelah mereka jatuh cinta dan berpacaran, Aven memutuskan untuk pindah serta tinggal bersama di rumah Liu Taiming. Awalnya tidak ada masalah dengan kehidupan percintaan mereka. Namun suatu hari, saudara Aven menemukannya dengan wajah penuh memar. Dan ketika adiknya bertanya apa yang terjadi dengan wajahnya, Aven tidak mau menjawab dan menjelaskan situasinya. Namun belakangan, saudara Aven mengetahui bahwa dia baru saja bertengkar dengan seorang wanita. Wanita tersebut diketahui sebagai selingkuhan Liu Taiming, dan ketika Aven menemukan perselingkuhan kekasihnya, dia berkelahi dengan wanita tersebut yang membuatnya pulang dengan penuh luka di wajahnya. Tidak lama setelah kejadian tersebut, pada suatu malam, Liu datang ke rumah Aven untuk memberitahu ayahnya bahwa dia dan Aven akan pergi bekerja bersama di luar kota untuk menabung sejumlah uang yang rencananya akan digunakan dalam pernikahan mereka nanti. Dan sayangnya, meskipun keluarganya telah kehilangan kontak dengannya sejak saat itu, mereka tidak pernah berusaha melaporkan kehilangannya ke polisi. Selain karena Aven memiliki temperamen yang buruk, kepergiannya tanpa kabar seperti ini bukanlah kali pertama. Itu kenapa mereka berpikir mungkin Aven tidak mau keluarganya menghubunginya. Kemudian, setelah mengetahui pengalaman hidup Aven, polisi mulai meletakkan kecurigaan kepada 3 orang, yaitu mantan suaminya, wanita yang bertengkar dengannya, dan yang terakhir adalah Liu Taiming yang menjadi kekasihnya sebelum dia menghilang. Menurut polisi, alasan mantan suami Aven dicurigai adalah karena Aven tidak pernah kembali ke Suzhou setelah kembali ke kampung halamannya, yang mungkin telah menimbulkan rasa dendam di hati sang mantan suami. Karena itulah mungkin saja suaminya datang secara diam-diam ke kampung halaman Aven, di mana ketika mereka bertemu telah terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan kematian bagi Aven. Namun ketika polisi pergi ke rumah mantan suami Aven di Suzhou, mereka dengan segera menghilangkan kecurigaan terhadapnya. Pasalnya dia terlihat sangat sederhana yang mencari nafkah dengan cara bertani di rumah. Selain itu, penduduk desa juga membenarkan bahwa setelah Aven meninggalkannya, mantan suaminya tidak pernah sekalipun meninggalkan kota tersebut, di mana dia terus bekerja serta membesarkan putranya di kampung halamannya. Sementara itu, orang mencurigakan kedua adalah mantan saingan cinta Aven yang bernama Xiao Mei. Dan setelah diselidiki, diketahui bahwa dia pergi keluar kota setelah berkelahi dengan Aven. Xiao Mei yang memiliki tubuh mungil diyakini bukanlah tandingan Aven dalam hal ukuran serta kekuatan, di mana saat kejadian dia juga berada di tempat yang berbeda dan sama sekali bukan berada di Kabupaten Wuchuan. Dan setelah mengecualikan kedua orang tersebut, satu-satunya calon tersangka terbesar bagi polisi adalah Liu Taiming, karena bagaimanapun dia pernah tinggal bersama Aven sebelum dia menghilang. Selain itu, secara kebetulan rumah Liu berada di sebuah kawasan yang cukup dekat dengan toilet kering tempat tengkorak Aven ditemukan. Diketahui ayah Liu Taiming bekerja di sebuah bank di kota kabupaten, di mana bosnya memberikan sebuah rumah. Dan ketika Liu masih remaja, dia datang untuk tinggal di rumah tersebut, hingga akhirnya dia membawa Aven untuk tinggal bersamanya. Kemudian, untuk mendapatkan bukti fisik yang meyakinkan, polisi dengan segera mendatangi rumah tempat tinggal Liu Taiming dan Aven, di mana mereka mulai melakukan penyelidikan secara rahasia. Pada saat itu, Liu dan istrinya sedang bekerja di Provinsi Jiangsu, dan hanya ada ibu mertuanya yang bertanggung jawab merawat kedua cucunya di rumah tersebut. Polisi melanjutkan penyelidikan di rumah itu dengan sangat hati-hati, dan bahkan mereka membuka ubin lantainya, berharap bisa menemukan sebuah petunjuk. Yang akhirnya berkat ketekunan penyelidikan polisi, mereka berhasil menemukan sebuah noda darah, di mana setelah diperiksa, noda darah itu bisa dikonfirmasi adalah milik Aven.
Dengan penemuan tersebut, polisi pun dengan segera bergegas ke Jiangsu untuk bertujuan menangkap Liu Taiming. Setelah tiba di Jiangsu, polisi dengan cepat menemukan keberadaan Liu, di mana ketika dia ditangkap, Liu terlihat sangat tenang dan mengatakan bahwa dia tidak tahu alasan dari penangkapan tersebut. Polisi yang membawanya ke kantor polisi mulai menginterogasinya dengan menunjukkan beberapa bukti fisik yang mereka temukan, di mana Liu terus-menerus berbohong bahwa dia tidak tahu atau bahkan terlibat atas kematian Aven. Dia mulai menceritakan kebohongan kepada penyidik dengan mengatakan bahwa ketika dia meminta putus dari Aven tidak mau melakukannya dan malah terus datang ke tempat tinggalnya. Karena tindakan Aven yang mengganggu tersebut membuat ayah Liu menjadi kesal dan merasa bahwa Aven tidak memiliki harga diri sebagai seorang wanita. Hingga suatu malam, ayah Liu tanpa sengaja membunuh Aven ketika dia tidak kuat lagi menahan kesabarannya dari gangguan Aven. Liu juga menambahkan bahwa beberapa tahun setelah kematian Aven, ayahnya mengalami depresi berat yang mungkin karena kejahatan yang telah dia lakukan, sehingga dia akhirnya pun meninggal dalam keadaan frustasi. Namun sayangnya, Liu lupa bahwa dia sedang berhadapan dengan polisi, di mana mereka telah bertemu ratusan bahkan ribuan pembohong seperti dia, yang tentu saja mereka tidak akan percaya dengan cerita khayalannya tersebut. Pasalnya, ayah Liu tidak akan mampu menaklukkan atau bahkan membunuh Aven sendirian, mengingat pada saat Aven terbunuh, ayahnya telah pensiun karena sudah tua dan lemah. Polisi yang terus menekan Liu Taiming untuk mengakui kejahatannya akhirnya berhasil menjatuhkan mental Liu yang seketika membuatnya bercerita tentang apa yang sebenarnya telah dia lakukan kepada Aven. Liu Taiming memulai cerita pertemuannya dengan Aven kepada penyidik, di mana dia mengatakan setelah bertemu beberapa kali, mereka dengan segera menjalin hubungan mesra seperti kekasih. Dan setelah beberapa bulan mereka berpacaran, Liu Taiming mengetahui bahwa Aven telah menikah dan bahkan memiliki anak di Jiangsu. Tentu saja, setelah mengetahui kenyataan tersebut, Liu dengan segera memintanya putus, namun sayangnya Aven menolak dengan alasan bahwa dia dan mantan suaminya hanya menikah secara siri, di mana dia bisa mengakhiri hubungannya tersebut dengan cara yang sangat sederhana. Dan Liu yang tidak mau menerima alasan dari Aven memutuskan untuk mengganti kunci pintu rumahnya dengan tujuan agar Aven tidak bisa datang lagi ke rumahnya tersebut. Selain itu, dia juga mulai berkencan dengan wanita lain karena menganggap bahwa hubungannya dengan Aven telah berakhir. Namun, Aven yang tidak bisa menerima perpisahan tersebut dengan segera mengetahui bahwa Liu Taiming telah memiliki cinta baru. Hingga suatu ketika, Aven yang sedang berbelanja dengan saudara perempuannya tanpa sengaja bertemu dengan wanita tersebut, di mana pertengkaran pun terjadi di antara mereka. Dan Liu yang mengetahui bahwa kekasihnya telah diserang oleh Aven, dengan cepat mengatur agar kekasih barunya itu pergi keluar kota karena khawatir bahwa Aven akan kembali menyerang kekasihnya. Pada waktu itu, Liu Taiming diketahui mendapatkan pekerjaan di kota Zunyi. Ya, meskipun itu relatif dekat dengan Wuchuan, Liu hanya kembali ke rumahnya setiap akhir pekan. Sementara itu, Aven yang segera menyadari bahwa kunci rumah Liu telah diganti, memutuskan untuk masuk ke rumah Liu melalui jendela. Dan karena perilaku Aven inilah, nantinya Liu akan melakukan pembunuhan kepadanya. Kepada penyidik, Liu Taiming mengatakan bahwa suatu malam di bulan Februari tahun 2000, Liu yang baru saja tiba di rumahnya di Wuchuan dari Zunyi diberitahu oleh ayahnya bahwa dia mendengar suara Aven di kamarnya dengan seorang pria dan berpikir bahwa Liu telah pulang ke rumah lebih awal dari biasanya. Dengar informasi dari ayahnya tersebut, Liu merasa sangat marah dan mengira bahwa Aven telah berani membawa pria lain ke rumahnya untuk bersenang-senang. Mereka kemudian bertemu dan pertengkaran pun terjadi, di mana Aven yang menendang Liu berencana menikamnya dengan pisau buah. Tentu saja pengakuan ini adalah kata-kata sepihak dari Liu, mengingat tidak ada saksi pada saat kejadian, di mana korban juga telah meninggal. Selanjutnya, dalam pertahanan diri, Liu Taiming menggunakan lengan kanannya untuk memblokir pisau buah dan mengatakan bahwa jari kelingking tangan kanannya terluka, di mana dia masih tidak bisa meluruskannya hingga saat ini. Dia juga menambahkan bahwa jika dia tidak berhasil memblokir serangan dari Aven, pisau itu mungkin akan menusuk jantungnya dan bahkan menewaskannya. Kemudian, Liu yang telah bertahan atas serangan Aven tiba-tiba menjadi sangat marah, di mana dia dengan segera berlari ke dapur untuk mengambil pisau
dan mulai menyayat Aven hingga mengakibatkan kematian baginya. Liu Taiming mengaku tidak melakukan mutilasi kepada jenazah tersebut, tetapi membungkusnya menggunakan sebuah spray yang dibeli ibunya. Dan sekitar tengah malam, dia membuang jenazah Aven ke dalam sebuah kolam semen yang diketahui berada cukup dekat dengan toilet kering yang ada di sekitar rumahnya. Menurut Liu, alasan dia membuang jenazah Aven di tempat tersebut adalah karena dia yakin bahwa itu sama sekali tidak akan menarik perhatian orang lain karena bau area itu sangat menyengat yang disebabkan oleh banyaknya sampah yang menumpuk di tempat tersebut. Belum lagi toilet kering yang ada di sekitarnya sudah bertahun-tahun tidak digunakan, di mana biasanya tidak akan ada seorang pun yang akan datang ke area tersebut. Kemudian beberapa bulan setelah membuang jenazahnya, Liu Taiming tiba-tiba merasa khawatir bahwa jenazah tersebut akan ditemukan. Karena kekhawatirannya itulah, Liu memutuskan untuk kembali dengan tujuan mengeluarkan jenazah Aven. Namun sayangnya karena kondisinya sudah membusuk, Liu hanya bisa mengeluarkan tengkoraknya yang kemudian membuang tengkorak tersebut ke dalam septic tank yang ada di toilet kering terdekat. Berdasarkan pengakuan dari Liu inilah, polisi akhirnya bisa menemukan sisa tulang Aven, di mana sekarang mereka telah memiliki rangka tubuh Aven secara lengkap, dan Liu Taiming secara sah terkonfirmasi sebagai pelaku dalam kasus ini. Pada malam kejadian terjadi, Liu diketahui menelpon ayahnya dan mengatakan bahwa dia akan mulai bekerja di luar kota. Sebelum dia berangkat pada subuh hari, Liu bahkan masih sempat mengirimkan beberapa barang-barang milik Aven kepada ibunya Aven. Dia kemudian memulai perantauan pelariannya di Tibet yang jauh, kemudian pergi ke Chongqing dan Zhejiang untuk bekerja, dan akhirnya dia berakhir di Jiangsu untuk memulai pekerjaan baru di sana. Pada saat dia bekerja di luar kota, Liu Taiming bertemu dengan seorang wanita, di mana kemudian mereka pun memutuskan untuk menikah dan memiliki 2 orang anak perempuan dari pernikahan tersebut. Liu Taiming mungkin berpikir bahwa kehidupannya bisa kembali dengan normal dengan cara menutup rapat-rapat rahasia kejahatannya selamanya. Namun sayangnya dia tidak menyangka bahwa hanya karena pemeriksaan kesehatan lingkungan, rahasia yang telah dia segel selama bertahun-tahun akhirnya pun harus terungkap. Dia pada akhirnya akan menerima sanksi hukum yang sesuai, di mana tentu saja ini akan mempengaruhi kehidupan istri serta anak-anaknya. Mengingat Kabupaten Wuchuan bukanlah daerah yang besar, berita tentang tengkorak seorang wanita yang ditemukan dari septic tank akan dengan cepat menyebar dan menjadi perbincangan di kota tersebut. Dan ketika kasus ini terselesaikan, kehidupan keluarga Liu Taiming yang memiliki kejayaan serta disegani penduduk sekitar akan berubah 180 derajat, di mana sanksi sosial akan mengikuti kehidupan mereka.